kita mau mencoba mendengar nih dari Devi ataupun dari Tasya. Membuka wawasan kita. Aku berasa belajar banyak nih. Dengerin doang tapi nggak dilakukan, itu juga nggak akan hasilnya oke. Kita sama-sama lah mau bangun ekonomi kita lagi, tapi tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan. Halo teman-teman semua. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patricia Dan saya Irma di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Ya teman-teman, kali ini episode yang memang bukan bidang kami ya. Betul. Kami mendatangkan secara khusus orang-orang yang ahli di bidangnya. Siapa aja mereka, Sirma? Oke, kalau gitu kita perkenalkan dulu mereka kepada teman-teman. Saat ini saya dan Patricia ditemani oleh dua pakar yang luar biasa di bidangnya, ya. Beban banget. Iya, beban. Kita kok selalu membebani ya kalau memperkenalkan orang ya. Yang pertama, yang juga sudah pernah menjadi tamu kami di Podcast Tanpa Podium dan sudah tidak asing lagi tentunya bagi para pendengar setiap Podcast Tanpa Podium, yakni Devi Sabat. Halo Dev. Hai, ketemu lagi kita. Teman-teman. Jangan bosan ya. Bagaimana kabar Dev? Bagaimana kabar? Kenapa Kak? Bagaimana kabar? Sehat, puji Sehat, Tuhan. syukurlah. Puji Tuhan sehat, Iya. bahagia. Itu yang Mantap, paling penting ya. mantap. Ya, itu Betul, dengan Devi ya. Ya, tamu kami yang kedua adalah Tasya Pauline. Jeng jeng jeng. Halo. Ini kita kayak peserta kuis ya. Mana yel-yelnya mana? Selamat datang di Family 100. Ada Mas Helmi dan juga Alia. Ya, Panjang ya jadinya ya. Tasya ini sepupuku. Jadi senang ya kalau Podcast Tanpa Podium itu bisa menghadirkan sahabat, keluarga. Jadi sekalian reuni juga kita. Siapa aja ya bisa gratis ya. Alias kita ditodong. Ditodong untuk kebaikan. Ya. Iya, benar. Usi mereka perkenalkan. Kehormatan. Betul. Ya. Memperkenalkan diri masing-masing dong. Boleh, sekaligus bidang pekerjaannya di mana biar Ya, teman-teman tahu. aktivitas. Oh ya memang pakar ini. Ya. Gitu kan? Waduh. Oke. Ya. Ngeri Boleh. lah dibilang pakar. Iya, ngeri. Dari Tasya deh. Iya. Iya ngeri lah aku dibilang pakar ya. Sebenarnya aku kecemplung. Jadi kecemplung aku nih di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Posisi sekarang di bidang sektor eksternal. Ya kayak gitu-gitulah mantau-mantau. Ini nih ekonomi sekarang macam apalah pusing. Asik. Nah, pas berarti. Mantau doang. Iya. Nanti kami tanya hasil pantauannya ya. Disclaimer itu. Ini kalau ibarat ekonomi itu langitnya gitu Kak. Wih. Kita nih yang rasa rooming gitu ya, Bet. Berarti ini awannya, Devi ini awannya yang menghiasi langit kali ya. Thank you Tasya. Devi bagaimana? Halo, selamat pagi, siang, malam sobat teman-teman ya. Iya. Jadi terima kasih banyak udah diundang di Podcast Tanpa Podium lagi. Saya Devi Sabat. Saat ini adalah salah satu karyawan Bursa Efek Indonesia yang ditempatkan di kantor perwakilan Nusa Tenggara Timur. Kebetulan dipercaya menjadi kepala kantor di KPBI NTT. Yes. Itu sobat teman-teman semua. Jadi minder aku tahu sih. Kamu dari mana, Apalah Bet? kita. Saya pendeta Patricia dari Jemaat Maranatha Sanga-Sanga. Masih ya? Kalau ini keluar masih ya? Kita nggak tahu ya.
Bagi jemaatku yang mendengarkan, jangan percaya Kak Irma ya. Aduh, seru nih, seru. Oke. Usi sebelum ngobrol panjang ya. Aku sebelum kita tag ini ya, aku lagi lihat statusnya Sekum PGI, Pendeta Jeki Manuputi, terkait dengan supaya tidak menjadi tren. Jadi ada anak-anak tuh demi konten, anak-anak muda ya, demi konten, entah konten kah, entah untuk kesenangan diri, mereka lompat dari jembatan merah putih di Ambon. Sekitar 34,1 meter. Itu tuh udah mengerikan ya. Iya, itu udah mengerikan banget. Lalu ada satu komentar yang bilang ini mirip dengan yang terjadi di Batam. Tapi setelah dia lompat, lalu dia menepi, sesak napas, muntah-muntah, lalu kemudian meninggal. Itu kan hal yang ini keadaan lagi sulit, bikin beban orang tua gitu loh. Maksudnya teman-teman tolonglah dipikirkan dengan sebaik-baiknya ya, apa yang kita buat ini efeknya. Ya kalau meninggal sendiri lalu menimbulkan duka bagi diri sendiri ya sudahlah ya. Itu duka bagi diri sendiri itu bagaimana ya? Iya, itu sulit ya. Ya maksudnya kan dia meratap sendiri lah, dia bunuh diri, itu maksudku. Tapi kalau ini menimbulkan duka cita bagi banyak orang, nambah berita-berita buruk di sekitar kita, ya stop lah. Be smart gitu. Itu sih Usi yang mau aku sampaikan sebentar ya sebelum kita bercakap-cakap di seputar keadaan yang juga sebenarnya merasakan nih, menimbulkan duka juga sebenarnya bagi beberapa orang ya. Semua ya, hampir semua orang ya. Hampir semua. Ya semoga aja itu bukan karena stres ya apa yang mereka lakukan itu ya. Karena memang situasi saat ini kita nggak bisa membayangkan seperti apa dalam waktu-waktu ke depan gitu ya. Karena orang sedang berusaha untuk bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini gitu ya. Apalagi kalau kita bicara tentang persoalan ekonomi gitu ya. Nah nih kalau bicara tentang persoalan ekonomi kan kita lihat ya bahwa salah satu dampak pandemi COVID-19 ini yang paling besar itu adalah di bidang ekonomi ya. Banyak orang yang harus berusaha berdamai dengan keadaan yang meresahkan ini, bahkan menggelisahkan, bahkan bisa membuat orang jadi putus asa gitu ya. Ketika banyak para karyawan yang kemudian harus berhadapan dengan waktu untuk menunggu pengumuman dirumahkan atau tidak gitu ya. Betul. Ataupun mungkin beberapa orang dia harus berusaha berdamai ketika penghasilannya mungkin dikurangi karena berkurangnya juga jam kerja dan lain sebagainya. Itu kan satu keadaan yang ya betul-betul kita nggak pernah membayangkan sebelumnya ya, ketika kita memasuki tahun 2020 yang ternyata ya bisa dibilang tahun yang cukup berat untuk kita hadapi, bukan hanya untuk di negara kita Indonesia tapi juga dunia yang harus berhadapan dengan dampak dari pandemi COVID-19. Tapi sekali lagi ya, jadi ini yang menjadi keresahan kita sehingga kita mau mencoba mendengar nih dari Devi ataupun dari Tasya berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut bidang ekonomi itu ya. Kira-kira bagaimana kita harus melihat ataupun berdamai dengan situasi ekonomi yang tidak menentu ini. Kira-kira begitu, Pet. Iya. Sebelum kita tanya bagaimana ya, mungkin aku penasaran sama Dev. Menurutmu, kalau di posisimu yang paham ekonomi, apa ini sebuah keberuntungan atau malah petaka sebenarnya, malah tambah pusing kan? Kalau kita paham kondisinya kan mungkin lebih enak gitu ya, atau justru bahkan nggak enak. Kalau kita tahu, kadang mending nggak tahu deh. Tapi kalau tahu jadinya lebih rempong dibandingkan orang-orang yang nggak tahu. Nah kamu sekarang ada di posisi yang mana nih Dev? Nyesel kah? Bersyukur kah dengan bidangmu nih ekonomi di tengah-tengah situasi saat ini? Oke. Nah kalau dibilang nyesel sama beruntung rasanya sama-sama. Jadi kayak dua sisi mata uang aja sih Kak Cia, Kak Irma dan juga Kak Tasya. Nanti mungkin Kak Tasya akan lebih dengan makroekonomi dan lain-lain. Tapi kalau boleh cerita sedikit, memang aku merasakan dua-duanya, keuntungan dan
kerugian gitu sebagai orang yang paham, ya nggak paham-paham banget kayak Bu Menteri Keuangan juga gitu, cuman ya karena lihat datanya yang tiap hari aku telan gitu ya, otomatis karena bidang pekerjaanku di pasar modal dan juga pernah di pasar keuangan ya kan, emang ekonomi global harus dikuasain. Jadi sisi menyenangkannya adalah gini, edukasinya jadi lebih mudah gitu kan, karena mereka yang dari dulu kita cocokin atau kita suapin makanan atau literasi tentang keuangan gitu ya, untuk ayo kita sama-sama misalnya bijak mengelola keuangan, sama-sama bijak berinvestasi, memilih asuransi yang tepat dan lain sebagainya, itu akhirnya di masa ini baru ngeh gitu, oh ya di masa ini ketika udah diperhadapkan pada kondisi yang rusak di sektor real dan finance gitu, baru mereka masyarakat tuh kayak wah ya jadinya nyesel gitu kan, nyesel karena nggak pernah ngatur keuangan dengan baik, nggak punya dana darurat, jadinya begitu masuk ke situasi ini rempong sendiri gitu. Nah itu di sisi edukasi lebih banyak, aku lebih banyak senengnya gitu, karena lebih banyak yang ngeh gitu, sadar gitu. Tapi yang nggak enaknya adalah ketika waktu awal pandemi itu kan, dari awal bulan Maret tuh sebenarnya dari Desember pada saat ada kasus di Wuhan gitu ya, lalu udah menyebar tuh sebenarnya datanya udah kita terima gitu, dan ada prediksi untuk sampai ke Indonesia. Cuman kita nggak nyangka kalau secepat itu, karena pemerintah kita tuh juga kayak awal-awal kan slow down aja gitu ya kita gitu, di Januari Februari itu masih slow down, habis itu di Maret baru ada informasi. Ya aku tahu mungkin itu untuk juga meredakan kepanikan, jadi nggak langsung di blow up gitu ya. Tapi ya itu datanya sebenarnya sudah dari Desember kita tahu gitu, sampai di bulan Maret gitu. Di bulan Maret itu keluar, nah itu aku sendiri sebenarnya resah gitu ya, ini cukup nggak ya, maksudnya secara pribadi ini cukup nggak ya kalau misalnya suatu saat gitu ya resign misalnya harus di PHK gitu, gara-gara emang hancur banget industri ekonominya gitu, keuangannya gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena data itu terus dipertunjukkan gitu ya di layar pekerjaanku setiap hari gitu, aduh ngeri sedep juga gitu sampai sekarang sih, karena ya kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Betul, gitu kan ya. Itu sih yang aku alami setiap hari gitu ya dengan data-data itu. Cuman ada setiap waktu tuh ada kayak sentimen positif, ada sentimen negatif lagi, terus positif lagi, negatif. Jadi kayak rasanya kalau di posisi sekarang udah imbang gitu. Jadi nggak seperti waktu di awal-awal COVID. Kalau sekarang tuh lebih kayak ke masa transisi yang kita harus belajar sesuatu yang baru juga gitu ya, sesuatu yang kita mungkin nggak pernah lakukan dulu di bidang ekonomi gitu ya. Terus sekarang kita harus melaju supaya bantu untuk pemulihan ekonomi nasional juga gitu. Jadi itu sih kayak dua mata uang, jadi kesel sama seneng gitu, karena di sisi edukasinya itu aku ketemu orang tuh bisa kayak tuh kan kemarin aku kasih tahu gitu kan, sekarang baru ngeh kan gitu kan, sekarang baru mau ngelola ya. Gitu. Nah tapi ya itu kita sih tetap positive thinking, jadinya di edukasi itu kita tetap memberikan berita-berita yang membuat teman-teman semua masyarakat Indonesia juga lebih positive thinking, terus mau berharap pada negara yang sebenarnya punya potensi luar biasa banget gitu sih. Iya, aku dengerin penjelasan Devi nih, aku nih sebenarnya deg-degan gitu, membayangkan kayak apa ya dia melihat data itu gitu. Kita aja nggak melihat data aja kita udah dakdikduk ya, yang nggak melihat data aja dakdikduk, apalagi mereka yang bisa melihat data itu kan sesuatu yang ibaratnya berhadapan langsung dengan fakta gitu. Kalau kita nih kan orang di luar itu kan cuma menerka-nerka. Nah kalau buat Tasya sendiri, apalagi ini kan situasi yang unik kalau aku bilang buat Tasya, apalagi ya buat aku juga sih, karena kita ini kan ibaratnya perempuan yang juga kita sudah membangun keluarga gitu ya, dan otomatis perjuangan ekonominya tuh lebih banyak yang dipikirkan gitu ya.
Dan mungkin juga ada keluarga-keluarga di luar sana, keluarga dari teman-teman juga yang mungkin sebenarnya mau menggambarkan bagaimana sih situasi ekonomi Indonesia sekarang ini gitu ya. Nah kalau menurut Tasya, bagaimana kita mau menggambarkan ekonomi Indonesia sekarang? Sehatkah atau sakit? Kalau sakit bagaimana gitu ya? Gambaran umumnya masih aja. Bisa sembuh atau masih enggak? bisa sembuh atau enggak? Iya. Soalnya tanganku langsung dingin nih bicara ekonomi. Iya, ini berat ini pertanyaannya ini. Iya, Berat kayak lagi press conference ya sama Menteri Keuangan. Ini Pak Menko juga ditanya gini, kayaknya dia mikir dulu, hati-hati banget ini jawabnya. Betul. Karena begini, aku melihat Devi dengan Tasya ini kan perempuan-perempuan luar biasa ya. Kalau kita bicara tentang perempuan, kebutuhan kita tuh ya selain berkaitan dengan keluarga, kebutuhan diri sendiri juga kan ada gitu ya. Dan kemudian kalian tuh orang-orang yang berhadapan langsung dengan data-data yang berkembang di bidang ekonomi itu yang pastinya juga berpengaruh dengan keberadaan kita, baik itu kita sebagai pekerja ataupun kita juga di dalam keluarga juga ikut bekerja gitu. Nah, artinya itu aja sih menurut Tasya bagaimana? Seberapa sehatkah atau seberapa sakitkah sebenarnya kondisi yang ini, gambaran umumnya aja supaya tidak menyalahi kaidah yang berlaku. Bagaimana? Ya, jadi kalau bicara ekonomi kita nih memang tadi, tapi aku serius nih gitu ketika aku bilang kita harus hati-hati karena ini apalagi 270 juta nih penduduk Indonesia yang nonton podcast tanpa podium ya. Iya. Apalagi investor muda nih yang baru belajar literasi keuangan di NTT kan. Harus hati-hati gini karena memang statement soal kondisi ekonomi itu membangun sentimen. Betul. Apalagi kita masih harus sadari nih, tadi seperti Devi juga udah bilang, kalau di Indonesia nih investor kita masih sangat terpengaruh oleh sentimen gitu. Ada berita kurang baik apa, keluar rilis data apa kurang bagus gitu ya, turun sedikit langsung. Pokoknya pasar modal tuh cepet banget bergerak lah. Di market tuh orang ya cepet banget lah sangat merespon itu. Dan orang nggak lihat tuh data fundamental ekonominya tuh sebenarnya seperti apa, mereka belum terlalu paham ya itu tadi. Makanya tuh memang perannya Devi tuh sangat-sangat krusial sekali tuh dalam rangka literasi keuangan. Sementara ini kita sekarang dihadapkan banyak banget informasi kan, ekonomi sehat apa enggak gitu kan, lihat waduh kalau baca di berita biasanya kalau nyebut ekonomi kan pertumbuhan ekonomi berapa gitu ya, Indonesia ekonominya tumbuh negatif atau positif gitu ya. Kalau aku bisa bilang sekarang sih sejauh ini ya memang seluruh dunia sedang terdampak COVID ya, nggak cuma kita. Jadi memang kita harus pahami bahwa kondisi ekonomi dunia maupun Indonesia memang sedang dalam kondisi yang tertekan lah gitu. Tapi sejauh ini memang kalau lihat dari fundamentalnya Indonesia, sebetulnya sih potensi masih ada gitu ya. Tapi memang harus disadari bahwa banyak faktor-faktor yang tentunya membuat nggak smooth seperti tanpa adanya COVID. Walaupun kita harus sadari memang sebelum adanya pandemi ini juga kita masih struggling sih sebetulnya ekonomi kita. Tapi dengan adanya pandemi, terutama utamanya itu kan sebetulnya faktor utama itu faktor kesehatan sebetulnya ya. Makanya ada pembatasan sosial, lockdown dan lain-lain. Nah karena ada itu ya impactnya ke ekonomi, orang jadi nggak bisa belanja, nggak bisa jalan-jalan gitu kan. Pariwisata nggak bergerak kan, sampai istilahnya transportasi Garuda dan lain aja kesulitan keuangan sekarang. Pabrik-pabrik tutup gara-gara gara-gara ada pembatasan sosial. Satu juga misalnya karena masyarakat nggak bisa konsumsi nih, akhirnya nggak ada yang beli barangnya, akhirnya nggak bisa produksi, akhirnya terpaksa PHK. Yang PHK nggak ada uang, nggak bisa belanja juga kan, akhirnya nggak bergerak juga ekonominya. Jadi ya tekanannya sebetulnya sekarang lagi banyak gitu. Tapi kita masih punya modal-modal kok sebenarnya yang ya ada potensi untuk kedepannya kita bisa pulih. Dan nanti lah next part kita mungkin di sesi berikutnya nih ya kalau ada. Ya ada. Kita bisa cerita ya pemerintah juga nggak diem lah gitu istilahnya kalau di tengah kondisi ini pemerintah juga nggak diam, masih banyak yang sedang dipikirkan, yang sudah berjalan maupun yang masih akan dilakukan ke depan supaya masyarakat
masih punya bisa hidup dengan baik lah gitu. Tapi memang harus kita akui ya kondisi saat ini banyak yang terdampak lah dari sisi paling nggak ekonomi. survive ya Kak ya di kondisi Ya, ini ya. paling nggak survive, betul. Mungkin itu sih sebagai pengantar, bukan bermaksud nakut-nakuti ya. Betul, tapi memang betul, kondisinya sih memang kita harus akui sekarang ya kita semua lagi prihatin, dan faktor utamanya adalah faktor kesehatan gitu. Seandainya, dan ketidakpastian itu semakin tinggi karena kita nggak tahu, tadi seperti Devi juga udah bilang, kita nggak tahu nih pandemi ini kapan berakhir gitu. Sekarang aja kalau kita lihat angka pengumuman tiap hari dari BNPB kan kok naik terus gitu ya, kok nambah terus gitu. Satu sisi new normal, juga masyarakat pengen kembali beraktivitas seperti biasa gitu. Tapi satu sisi juga kita harus pikirkan bahwa yaitu masih ada permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan juga. Itu sih. Oke. Ini semoga tidak menambah tekanan ya, tapi justru semakin membuat kita berpikir lebih nih. Karena pertanyaan selanjutnya nih masih buat Tasya ya. Pertanyaan selanjutnya itu justru jadi apa yang perlu diwaspadai oleh kita gitu ya sebagai warga masyarakat, apalagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, bagaimana cara kita untuk mewaspadai situasi Indonesia yang tertekan ini gitu ya, supaya kita tetap bisa menata ya, ibaratnya dikatakan supaya kehidupan perekonomian dalam keluarga itu juga masih bisa terjaga gitu ya, supaya atau setidaknya orang dalam kondisi yang segala sesuatu terbatas ini bisa bijaksana mengelola atau menata keuangannya, atau bagaimana caranya supaya orang bisa sadar sesungguhnya di balik situasi ini juga masih ada peluang-peluang untuk mengembangkan ekonomi kreatif gitu ya, supaya tetap kuat gitu ya ekonomi ya, tetap berjuang ya, mungkin bukan kuat untuk lebih tapi setidaknya kuat untuk bertahan sampai pada waktu yang kita nggak bisa tentukan. Mungkin kalau kayak begitu bagaimana tuh Tas? Apa yang kita perlu waspadai dan bagaimana caranya supaya kita bisa bijak terkait dengan pengelolaan keuangan ataupun mencari peluang di situasi yang seperti ini? Kalau pengelolaan keuangan nanti mungkin Devi bisa lebih bisa mengelaborasi lebih dalam lagi, mengeksplor ya. Cuma kalau dari sisi aku sih melihat begini, kan yang sekarang kan kalau kita bicara ekonomi kita ini sebenarnya salah satu penopang, kalau misalnya bicara data ekonomi, salah satu penopang ekonomi kita itu konsumsi. Ketika orang belanja, ekonomi bergerak gitu ya. Ketika orang belanja, ada barang yang diproduksi, ada yang dibeli orang gitu kan. Nah kondisinya saat ini kan, tadi saya udah sampaikan juga kalau kondisinya adalah orang berhenti belanja nih. Jadi saat ini nih orang lebih banyak belanja barang-barang esensial aja, kayak makanan, minuman gitu ya. Memang untuk kebutuhan sehari-harinya, kebutuhan dasar gitu ya. Mau nggak mau orang tetap makan kan. Tapi orang sekarang nih berhenti nih beli baju gitu. Nanti aja lah. Nggak tahu nih, kita tahan dulu belanjanya, takutnya nanti nggak ada duit lagi, beli baju masih bisa entar-entar gitu kan, atau beli gadget, rencananya mau ganti gadget, nanti dulu lah gitu kan. Tahan pet. Aku baru tadi nanya spek loh. Ketahuan. Nih memang Tasya nih daya terawangnya berarti tinggi nih. Jadi kalau kita bedain ada masyarakat yang penghasilannya menengah ke bawah, mereka itu bukan kesulitan untuk belanja, tapi mereka nggak ada uang untuk belanja kan. Itu kalau yang menengah ke bawah. Kalau kita bicara yang orang menengah ke atas, itu mereka bukan nggak punya uang untuk belanja, tapi mereka menahan diri untuk belanja. Jadi kalau mungkin Devi pernah lihat juga data simpanan orang-orang yang 100 M ke atas itu tuh makin banyak gitu. Benar. Tuhan terima kasih. Aku berasa pintar loh. Bukan pintar ya, berasa pintar. Lanjut Kak. Jadi kalau pemerintah sekarang itu memang
kita memang tetap harus ya tadi itu nanti pengaturan keuangan nanti sama Devi ya. Cuman memang pemerintah juga urging juga untuk itu, belanjalah gitu. Tetap mengkonsumsi lah, kalau masih ada spare tetap mengkonsumsi lah gitu. Karena memang itu nanti membantu menggerakkan perekonomian, membantu menggerakkan sektor real. Misalnya terutama UMKM gitu kan. Bantu kalau ada yang jualan ya minimal bantu teman, iya minimal bantu teman gitu. Atau kalau kita tahu ada siapa yang misalnya yang biasa jualan di samping rumah, misalnya tiba-tiba kok kayaknya sepi ya, belilah gitu ya, kalau kita masih ada lebih-lebihan gitu. Jadi harapannya itu memang akhirnya kolaborasi masyarakat sih kita yang saling membantu ya, berperan. Jadi memang kita prihatin, artinya kita juga melihat, kita juga kan forward looking lah ke depan, aduh gimana ya kondisi masih belum ada ketidakpastian, kan perlu saving, tapi ada porsi untuk konsumsi boleh juga nih gitu kalau kita masih ada spare untuk menggerakkan ekonomi itu tadi. Iya. Karena memang sekarang ya salah satu yang bisa menggerakkan salah satunya itu. Makanya pemerintah juga yang dikeluarkan itu kan bansos nih yang didorong. Bansos, hard cash buat masyarakat berpenghasilan ke bawah, biar minimal mereka buat kebutuhan hidupnya dulu, ya baru habis itu kalau ada lebihan ya buat konsumsi gitu. Berarti kita yang diminta data ini ketahuan ya, kita yang menengah ke bawah ya. Belanja loh, katanya udah nanya spek. Jadiin. Udah nanya spek lagi, udah ganggu nanyain spek. Tapi podcast juga kan ini ya, podcast tanpa podium nih beberapa kali endorse loh. Endorse-nya masih gratis. Upayanya. Semoga mau jadi upaya ya. Sebenarnya. Semoga jadi upaya ya, bantu teman. Apa itu ini loh, memutar roda perekonomian, nggak ada konsumsi itu nggak ada investasi. Jadi kalau konsumsi nggak jalan, itu nggak ada aspek-aspek yang lain, hilang semua. Gitu. Nah, Dev, boleh dijelaskan nggak ya tadi? Sebenarnya aku tuh tertarik dan Tasya bilang kalau orang menengah ke atas kan menahan diri nih untuk konsumsi. Kita ke bawah ya, Fer. Menengah ke bawah ya teman-teman ya. Bukan menahan diri, emang kagak ada. Emang nggak konsumsi. Orang lain dulu panic buying, kita panic doang buying. Doang ya benar-benar. Jadi Dev tolong jelaskan dulu apa kemudian yang harus dilakukan, termasuk sebenarnya kan ini kan ada isu-isu bakal resesi. Terus kemudian ternyata situasi ini membuat ada beberapa orang yang nggak semua sebenarnya teman-teman yang ekonominya jadi hancur-hancuran. Ada yang diuntungkan sebenarnya di kondisi kayak gini. Mungkin bisa kasih tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang baik misalnya. Termasuk aku tuh jujur ya, aku nggak tahu ya Kak Irma ya. Tapi aku beberapa kali kalau dengan anak-anak pemuda, aku selalu bilang gini, persiapan kita adalah membaharui cita-cita. Kalau dulu cita-citamu, iya kan sekarang ada banyak pekerjaan yang tiba-tiba hilang loh. Iya, benar banget. Iya, jadi coba dibaharui deh cita-citamu, jangan melulu yang mainstream itu aja. Besok kagak ada gimana, kan stres ya. Nah, mungkin Devi bisa jelaskan dari sudut pandang ekonomi untuk bantu juga nih membuka wawasan kita. Aku berasa belajar banyak nih di waktu yang singkat, padat ini. Makasih loh. Ini aku mulai dari mana ya? Tapi tadi kalau dijelasin sama Kak Tasya, sebenarnya harusnya udah ngeh gitu bahwa yang menengah ke atas tuh menahan diri, yang menengah bawah itu juga kan disupport atau disuntik ya dananya sama pemerintah itu supaya belanja untuk bisa, ini nyambung ke yang katanya resesi, untuk bisa menahan paling nggak kalau misalnya pun resesi minusnya itu nggak banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya pemerintah itu mengumumkan kemarin waktu tanggal 5 Agustus mengumumkan ini PDB kita gitu ya,
pertumbuhan ekonomi kita minus 5, sekian persen. Nah, itu sebenarnya adalah pernyataan atas kondisi yang sudah kita lalui gitu loh. Jadi bukan kita mau susah, tapi kita emang udah susah, udah ngelewatin kuartal 2 jadi minus gitu loh gitu. Jadi itu satu pernyataan. Nah, ini sekarang kita lagi jalanin yang kuartal 3 nih. Kuartal 3 habis itu berakhir gitu kan. Nah, si kuartal 3 ini yang jadi penentu. Cuman aku mau kasih harapan sedikit bahwa kemarin tuh, ya correct me if I'm wrong ya Kak Tasya, aku dengar kalau nggak salah aku datanya dari BI atau BPS itu memperkirakan bahwa di pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2020 tuh hanya minus 0,49%. Gitu ya. Jadi kalau mau dilihat itu lebih bagus ya. Ini kan kalau pertumbuhan ekonomi 2020 kan berarti secara keseluruhan kan gitu kan. Jadi minus 0,49 tuh menurut aku sesuatu yang luar biasa gitu, dengan bangsa kita yang besar, masyarakat yang banyak ya gitu. Itu luar biasa banget bisa ada apa ya, ibaratnya keseimbangan antara yang tadi menengah ke atas sama yang ke bawah gitu ya. Mungkin yang ke atas menahan untuk konsumsi, akhirnya juga saving dan juga membelanjakan untuk APD misalnya yang diberikan kepada yang membutuhkan misalnya, itu kan hal-hal yang baik gitu kan. Nah, mungkin aku mau mengawalnya dari situ dulu gitu, bahwa memang kita semua punya peran di kondisi sulit ini gitu, kondisi yang dialami oleh seluruh dunia. Terus tadi pertanyaannya Kak Cia itu apa ya tadi ya, untuk anak muda ya. Iya. Buat teman-teman ini anak loh. muda. Teman-teman aku juga usianya juga masih ya muda beberapa tahun lalu, jadi mungkin bisa sharing sedikit gitu ya. Sekarang pun muda, Dev. Oh ya, kita semua ini muda. Baik, semangatnya muda. Nah, jadi mungkin kalau memperbaharui cita-cita tadi Kak Cia bilang itu benar banget gitu. Yang boleh dilihat di situasi ini sebenarnya mungkin kita paling sering lihat adalah di IG story kita atau di sosial media kita, teman-teman pada jualan gitu kan, jualan makanan, minuman gitu. Nah, itu satu bentuk bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk tetap survive, dan menurut aku tuh cara yang benar, karena gini, makanan sama minuman itu kan kebutuhan primer. Betul. Gitu kan. Nah, kebutuhan primer itu akan kita konsumsi secara terus-menerus gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi itu sebenarnya sebuah kode ya, bahwa si makanan food and beverage itu adalah industri yang luar biasa akan berkembang di masa ini dan seterusnya gitu. Jadi kalau kemarin ada yang jualan online hanya gara-gara COVID lalu akhirnya bisa memunculkan ide jualan online, teruskanlah itu gitu, karena kita akan terus food and beverage itu akan terus berkembang. Yang kedua, itu menurut aku yang kedua, saat di kondisi yang ini kita mau nggak mau dibukakan matanya untuk teknologi yang selama ini ada, canggih, tapi kita nggak ngeh karena kita udah terbiasa sama yang tatap muka, meeting itu harus di hotel yang ketemu orang banyak, meeting harus di gedung gitu ya. Nah, sekarang kita dipertemukan dengan teknologi yang canggih gitu. Nah, ini yang punya cita-cita awalnya mungkin di dunia yang digital ini, silahkan diperdalam gitu, karena kemampuan itu pasti akan sungguh-sungguh berguna gitu, entah apapun nanti yang jadi cita-citanya gitu. Kayak misalnya saya sekarang di kantor gitu, ngerasa kok kayak susah banget ya gitu, jadi ada tim mungkin, tapi nggak semua bisa ngeh banget sama si teknologi ini gitu. IG live yang bisa 4 orang, terus bikin program apa gitu kan. Nah, itu kayak wah, kok selama ini skill yang kita ternyata lupakan gitu, dan kita kayak nggak ngeh gitu, padahal katanya kita udah masuk di industri 4.0 gitu. Ternyata kita selama ini cuman kayak bisa update status aja gitu, sisanya skill yang lain terbuang gitu ya. Hello gitu. Jadi ini masa-masa yang gila gitu kan, di Zoom bisa ketemu begitu banyak orang, banyak event bisa terjadi, informasi bisa begitu cepat didapat gitu. Nah, itu sih kalau aku tadi menyarankan untuk ya mungkin kalau cita-citanya mau diubah boleh gitu ya. Tapi ya setiap orang kan cita-citanya itu pasti
ada mungkin yang masih idealis gitu ya dengan tujuannya gitu dan merasa masih bisa mempertahankan, dipersilahkan gitu. Toh yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri gitu ya. Betul. Jadi tapi jangan menutup telinga dan menutup mata untuk kondisi yang seperti ini gitu, yang sedang kita alami sekarang gitu. Itu aja sih Kak Cia. Mungkin kalau dari aku food and beverage sama bidang itu ya di consumer good itu paling bagus, sama teknologi informasi itu ini sih ya. Kalau kesehatan otomatis lah ya gitu. Betul. Ya kan begitu banyak masyarakat kita, kenapa sih ini juga jadi pertanyaan nih, kenapa sih biaya kesehatan di negara kita tuh mahal? Karena sebenarnya tenaga kesehatan yang dibutuhkan tuh masih banyak, terus masyarakat kita tuh masih banyak banget yang nggak mendapatkan itu, sementara tenaga kesehatannya dikit gitu, otomatis ya tetap butuh tenaga kerja gitu. Coba Anda berobat ke Penang itu murah banget, karena apa? Karena masyarakat mereka sedikit, tenaga kerjanya banyak gitu. Beda sama Indonesia gitu. Jadi kalau untuk sisi kesehatan, of course dari dulu sampai sekarang gitu, itu tenaga yang masih terus kita butuhkan gitu. Nah kalau yang after pandemi ini mungkin fokusnya ke itu consumer good sama teknologi itu akan luar biasa. Kalau dari kami sih itu sih. Kalau dari data juga yang sering aku baca ya, itu 2 sektor industri yang akan luar biasa berkembang. Termasuk kayak ini dulu gereja tuh pikir desain spanduk dan banner tuh hal sepele ya. Sekarang baru bikin flyer tidak semudah itu, teman-teman. Kita harus apresiasi orang yang ngedesain itu biar tahu ya. Nah itu juga sampai bagus mata kalau jereng kan, bikin font gitu kan. Betul. Kalau yang jago gambar bisa masuk lah ke desain ya mungkin ya, karena lagi banyak yang pesan, termasuk kami sering banget pesan karakter lah, apalah itu. Karakternya masuk di guidelines. Oh my god. Aku tuh sampai mikir gini, kata Tasya, gila ya corporate aku nggak pernah kayak gini-gini memasukkan unsur-unsur gambar sosok-sosok siapa direksiku ke dalam guidelines kita pada malam hari ini. Tiba-tiba gue menerima dari podcast Tanpa Podium itu ada kartun-kartun yang menghiasi di guidelines ya. Luar biasa. Kreatif memang luar biasa. Itu menunjang juga teman-teman yang punya usaha ini ya, desain gitu. Jadi saling menguntungkan kita nih sebenarnya. Betul. Lucu-lucu. Seru banget ya ini ya. Maksudnya enaknya seru kalau apa bingung? Dua-duanya karena gini, ngobrol sama orang yang paham di bidang yang kita nggak tahu, menimbulkan kadang-kadang jadi paham atau jadi nggak paham sama sekali. Hanya 2 kemungkinan. Tapi setidaknya kita jadi lebih nggak terlalu panik ada ya, khawatir ada ya, tapi nggak terlalu panik-panik banget, karena di balik tantangan dari tadi kata Tasya ngomong sama Devi juga ngomong, ada peluang gitu. Ada peluang-peluang yang bisa kita dapatkan juga di tengah-tengah situasi kayak gini. Gitu kali ya usia. Iya, tapi tadi mungkin gini, tadi mungkin ada satu yang belum terjawab ya, terkait dengan pengelolaan keuangan gitu ya. Nah, supaya agak lebih ringan, mungkin mau ditanyain gini, kira-kira tips-tips apa sih yang Tasya sama Devi bisa bagikan gitu ya? Jadi maksudnya nggak usah yang global, tapi tips mengelola keuangan seperti apa yang sekiranya bisa ditawarkan oleh Tasya dengan Devi untuk teman-teman gitu ya. Dalam pemahaman mungkin bisa dikatakan Tasya mewakili emak-emak pejuang di luar sana gitu ya. Dan Devi juga untuk kaum muda-mudi juga yang berjuang di masa seperti ini. Artinya lebih kepada apa ya yang bisa kalian berikan untuk teman-teman, supaya dari informasi-informasi yang tadi sudah diberikan gitu ya, it's okay keadaan kita seperti ini, tapi kita mesti punya sesuatu yang menjadi pegangan untuk kita tetap bisa sebagai persiapan atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di depan. Mungkin itu dulu ya.
Bukan mungkin itu dulu, memang itu pertanyaannya. Ya itu dia. Ya ala kalian ya, ala kalian. Oke. Ya. Aku dulu apa? Atau Katasya aja dulu deh. Ya. Oh, oke. Langit dulu ya. Ini lucu ya, mereka berdua ini lucu ya. Iya. Oke, Kan Tasya. kalau kita itu kalau regulator tuh yang atas dulu yang ngomong Kak, baru tuh tangganya ke bawah. Halo. Ih, lucunya. Mau bantuin mama jawab. Langsung lari. Oke, sebelum ke Financial Planning 101, itu aja Devi. Apa namanya? Tadi ngomongin tadi sih Mas ya. Tadi sih terkait aku mau ini dikit yang terkait resesi tadi ya. Boleh. Jadi memang tadi seperti kata Devi tadi memang ya kalau melihat dari statistik yang sudah dipublish mungkin yang orang awam lebih paham dengar soal pertumbuhan ekonomi naik turun tadi ya memang tadi dibilang kita sudah rilis di kuartal kedua kemarin untuk periode April sampai Juni ya. April sampai Juni itu ekonomi kita itu tadi dibilang Devi minus 5,32 ya. Dan itu angka yang menyedihkan gitu ya. Menyedihkan karena kita normally kita 5, tumbuhnya 5. Kalau sekarang kita lebih kecil 5 gitu. Kan itu apa kalau lihat dari data statistik aja itu merupakan kita berarti harus sudah melihat realita bahwa memang ekonomi kita mengalami bukan nggak bergerak lah gitu ya. Karena memang di era-era itu kan memang betul-betul lagi masa-masanya PSBB lagi gencar-gencarnya kan. Jadi lagi benar-benar orang nggak ada aktivitas gitu. Nah, yang di Devi sampaikan tadi di periode sekarang yang lagi berjalan kuartal 3 ini harapannya bisa lebih baiklah dibandingkan periode di kuartal 2 yang lalu. Walaupun kita harus melihat ya pemerintah juga kita mau realistis lah rasanya sih untuk bisa tumbuh lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu rasanya masih berat gitu. Jadi memang kita harus siap-siap dengan resesi gitu bahwa memang kita harus siap untuk bisa bilang bahwa kemungkinan kita akan mengalami resesi. Cuma harapannya jangan semoga tidak lebih buruk dari kondisi waktu kuartal 2 yang lalu lah. Karena kan orang-orang juga udah mulai pada sepedahan gitu ya, klaster sepeda tuh kan muncul kan. Klaster Udah mulai sepeda. kemarin Brompton lagi ya. Jiwa miskin kami meronta-ronta itu. Aduh. Tapi Indonesia katanya udah punya kok, udah lagi ada nih produksi dalam negeri nih yang lebih keren dari Brompton. Jadi bagus lah itu salah satu berita baik untuk Indonesia lah bahwa kita mampu memproduksi sendiri jadi nggak perlu impor. Itu kan Brompton kan impor kan. Betul. Benar. Nah jadi tadi aku mau ngomong apa ya? Udah sampai mana tadi gara-gara sepeda gue lupa Resesi. Jadi kita sama-sama lah menggerakkan. Jadi di kuartal ketiga ini ya harapannya ekonomi sudah mulai bergerak lebih baik. Walaupunnya secara realistis kita mau bilang bahwa ya kemungkinan masih tidak akan lebih tinggi dari periode tahun lalu lah. Tapi harapannya ya tidak seburuk yang waktu masa PSBB di Q2 yang lalu gitu. Nah makanya kita harus mulai lebih optimis lah, tetap tadi balik lagi konsumsi dan lain sebagainya, dan mau bantu UMKM juga supaya itu ada ekonominya bergerak. Dan kalau terkait perencanaan keuangan, sama yang 2020 tadi ya Dev ya memang kelihatannya Devi udah bilang angka 0,5 itu oke. Sebetulnya hitungannya itu hitungan angka yang baik. Tapi itu juga kita masih struggling juga karena nanti masih ada PR nih di kuartal keempatnya, berarti kita harus positif cukup tinggi gitu. Ya kalau sekarang sih kita pokoknya yang penting survive dulu ya gitu ya, survive dulu lah. Nah kalau soal
perencanaan keuangan ya. Aku sih secara pribadi nih, aku di keluarga nih sebagai emak-emak aja. Aku nih bukan emak-emak panutan emak-emak yang lain ya, karena honestly aku agak berantakan nih soal perencanaan keuangan. Gue spend dulu, mikir belakangan. Sama berarti. Sama, setipe. Aku begitu. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Hari ini ya. Iya. Benar. Merasa punya teman ya, Pet? Iya, ada satu teman. Emang paling enak nyari temen ya. benar. Nah, untungnya suami aku lebih disiplin daripada aku gitu. Jadi ya kita sharing lah. Maksudnya kita kadang-kadang kan selalu perempuan di rumah itu seperti CEO-nya, CFO-nya gitu kan. Menteri keuangan di rumah tangga itu istri misalnya. Kalau aku sih, ya kalau kita bisa sharing ya kan, masing-masing kan punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Kalau suami aku lebih disiplin nih orangnya. Betul. Jadi satpamnya beliau gitu. Iya. Tapi memang kalau itu kita sama sih, Tas. Kalau itu kita sama. Satpamnya juga berarti. Tapi jauh ya. Makanya ya kan dia nggak lihat kalau paket data, paket dia nggak lihat. Oke. Ya tapi tetap intinya sih catat pengeluaran. Itu tuh buat aku tuh tips yang penting banget. Jadi kita tahu apa yang kita spend gitu kan. Dan tetap harus punya dana darurat, itu penting. Dan saving juga penting ya, saving dana darurat sama kalau tips dari aku sih itu sih intinya sih lebih ke kita tahu pengeluaran kita sehingga kita bisa kelola dan kita bisa lihat mana yang lebih prioritas, mana yang nggak prioritas. Itu ya kadang-kadang kita mikir nih ya aku kan PNS gitu kan, aman lah gitu ya, nanti juga kalau ini ada pensiun nggak akan gampang dipecat. Jadi kadang-kadang rasa-rasa aman itu tuh yang membuat jadi lebih clumsy gitu jadinya kan. Jadi lebih udahlah gitu kan. Nah, sementara satu sisi kan kalau suami mungkin dia karena dia di swasta gitu. Jadi dan dia melihat masa depan ini penuh ketidakpastian gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, harus perlu invest di mana gitu kan. Menabung dana darurat itu bukan dengan menggunakan dana investasi dan lain sebagainya, itu Devi lebih paham lah. Tapi ya intinya tips dari mama yaitu sih lebih tahu prioritas ya. Satu, kolaborasi sama suami, tetap terus prioritas, melis prioritas, dan ya penting sih untuk tahu perencanaan keuangan ke depan. Itu aja mah ibu amatir ini, mohon maaf ya. Bagus. Kalau dari Devi bagaimana? Ala ibu-ibu banget itu. Iya. Catat, pokoknya catat. Nah, ala Devi bagaimana? Ala Devi. Iya, sekaligus tips-tips investasi ya. Nanti 2 jam Kak kita ya webinar jadinya. Oke. Kalau aku mungkin sebelum kita masuk ke mengelola keuangan, salah satu tips yang harus kita lakukan di awal adalah sebenarnya financial check up. Jadi sama kayak kita medical check up ini, tapi financial check up dulu kondisi keuangannya gitu. Aku minus di mana sih gitu ya. Jadi dulu aku juga sama kok teman-teman semua gitu. Jadi waktu awal bekerja juga kok habis-habis terus ya, namanya anak muda, gila. Jalan-jalan, nongkrong, nonton bioskop itu udah nggak tahu alirannya dana gaji dan kemana aja tuh udah ya udahlah habis aja gitu. Tapi lama-lama menyadari, dan kebetulan karena masuk juga di industri ini gitu ya, jadi aku dicekokin memang bener-bener sama gimana mengelola keuangan dengan baik. Bagaimana aku bisa mengedukasi orang kalau aku sendiri nggak bener gitu ya, pengelolaan keuangan gitu. Jadi aku sebenarnya kalau boleh cerita sedikit, pede banget share soal pengelolaan keuangan karena aku udah merasa melakukannya gitu. Jadi memang learning by doing juga gitu, dan struggle teman-teman. Aku pernah ada di masa dimana aku nggak minum kopi berapa bulan gitu, hanya demi untuk
oke, dana darurat aku harus siap untuk kemudian aku bisa traveling, aku bisa punya ini itu, juga menyekolahkan adik gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, yang pertama kali di kondisi ini tuh kita saatnya sebenarnya harusnya dari bulan Maret kemarin tuh financial check up. Kita punya utang konsumsi atau enggak, atau utang aset tetap atau enggak. Kira-kira per bulan gaji kita itu seperti apa, lalu per tahun gaji kita seperti apa. Pengeluaran bulanan sama per tahun itu juga beda. Kan kita beda ya setiap bulan antara Natalan sama bulan ya. Antara pengeluaran Natalan sama bulan-bulan yang lain kan beda gitu ya, atau bulannya anak sekolah sama bulan-bulan lain itu juga beda gitu. Kenaikan anak sekolah mungkin butuh beli perlengkapan sekolah lebih banyak, pas Natal mungkin butuh bagi THR juga sama keluarga gitu, atau beli kue dan lain-lain. Jadi harus itu financial check up dulu gitu. Itu dirurutin satu-satu, pendapatan tahunan, pendapatan bulanan, habis itu pengeluaran tahunan sama pengeluaran bulanan gitu. Itu setelah financial check up, nah baru masuk ke gimana sih saya bisa mengelola keuangan saya dengan baik. Nah, kalau biasanya kalau teman-teman cek gitu ya, financial planner itu mereka membagi atas 3, yaitu living, saving, dan playing. Ini aku sering banget sharing sih. Jadi kayak living itu untuk juga kebutuhan primer. Living itu untuk kebutuhan primer dan sekunder. Lalu ada saving itu di dalamnya bisa asuransi, bisa dana darurat, juga investasi. Yang terakhir ada playing atau yang namanya aktualisasi diri. Kita nggak mungkin nggak bawa Miguel atau anaknya Katasha untuk nggak main ke tempat bermain gitu misalnya, atau ke taman bermain, atau nggak minum boba selama 2 tahun atau selama 1 bulan nggak minum sama sekali gitu. Kita nggak mungkin. Jadi tetap butuh dana yang untuk dalam tanda kutip playing tadi itu tetap butuh. Nah, selama ini kita hanya kadang-kadang tuh playingnya lebih besar dibandingkan yang saving sama living gitu. Ternyata waktu aku aplikasikan juga di dalam kehidupanku tuh mudah aja gitu. Oh, berarti kalau 1 bulan aku hanya boleh menghabiskan minum boba misalnya 3 kali 100.000 nih. Ya udah, batasi aja itu. Konsisten 1 bulan cuman bisa minum boba 3 kali gitu. Karena aku mau punya saving yang lebih. Aku mau mungkin livingku lebih baik gitu misalnya. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang sederhana, dan memang di pengelolaan keuangan itu tadi ya, kalau terbagi 3 itu kita perlu banget yang namanya disiplin sama konsistensi. Itu 2 hal yang nggak bisa lepas dari 3 tadi gitu. Mau ikut webinar pengelolaan keuangan sebanyak apapun, mau lo ikut seminar atau dengerin aku sampai berapa puluh jam, ini teman-teman mungkin ada yang juga pernah dengerin aku edukasi gitu, dengerin doang tapi nggak dilakukan, lalu tidak secara disiplin dan konsisten, itu juga nggak akan hasilnya oke gitu. Yang udah disiplin sama konsisten aja kadang-kadang kewalahan gitu. Aku harus sadari itu. Kadang-kadang udah disiplin deh kayaknya gitu, tapi kok ada aja kelewat gitu. Itu sih. Kalau dari aku itu financial check up sama yang tadi pengeluaran keuangannya udah dibagi jadi 3, living, saving, sama playing gitu. Semoga itu bisa membantu teman-teman semua. Sebenarnya kalau mau share soal pengelolaan keuangan tuh banyak banget ya. Aduh, kalau baca bukunya tuh bener-bener detailnya tuh bener-bener pusing gitu. Agak-agak riwah sih sebenarnya memang, karena tidak mudah gitu untuk bisa mencapai pengelolaan keuangan yang baik. Apalagi kan kita kelola keuangan kan bukan hanya untuk saat ini gitu, ada mungkin yang untuk jangka menengah, ada yang untuk jangka panjang gitu kan. Jadi emang cukup riwah. Tapi itu yang paling simpel di saat ini, jangan pikir yang lain-lain, tapi itu coba financial check up dulu, terus bagi pendapatan yang kita masih punya ke 3 hal tadi gitu. Kalau sudah, baru deh gitu, kalau misalnya living sama savingnya survive gitu ya, baru aktualisasi diri dengan lebih banyak silakan. Biaya hidup sih murah ya, gaya hidup yang mahal ya. Tapi pas Devi bilang financial check up, terus aku mikir gini, kalau pas check up stadium 4 sudah semua penyakit. Kayak apa mau bertahan hidup ya? Oke, terima kasih. Mungkin ini kan
Nah, misalnya nih bulan Agustus nih kayaknya udah stroke nih ya, udah stroke atau kanker stadium 4 gitu. Tapi kan nanti bulan September, iya, bulan September kan pendapatan baru, iya kan? Iya kan? Bulan September pendapatan baru. Nah, itu udah bisa mulai di maintain sih Kak Cia, dibagi aja. Buat bayar kemo. Sakitnya udah parah ya. Parah. Tapi bener sih. Yang Devi bilang tadi savage banget tuh. Percuma dengerin. Aku udah dengerin ini waktu IG live bareng Devi ya. Tapi masih sakit-sakit juga karena nggak konsisten. Disiplin mungkin udah ya, cuman nggak konsisten, masih bolong-bolong dan lain sebagainya, percuma juga. Gitu. Intinya pengendalian diri. Betul. Iya, benar. Dari semua hukum kasih itu yang paling terakhir pengendalian diri selalu aku share setiap kali edukasi. Betul. Gila. Dan kita nih senang banget ya gue. Podcast Tanpa Podium bisa menyajikan orang-orang seperti ini ya. Iya. Jadi sarana belajar ini kan sesuatu yang luar biasa banget. Aduh. Ini itu dia, betul. Episode seru ini. Gak terasa ya, kita sudah hampir 1 jam ngobrol bareng loh. Tapi terasa sih kalau di sini. Karena mikir ya, semua hal yang dikeluarkan. Jangan sampai salah. Aduh, beban ternyata ya. Terakhir boleh nggak closing statement? Tapi gini, mungkin ada kata-kata bijak yang perlu teman-teman dengerin gitu. Atau entah mau pakai kutipan tokoh siapa yang selama ini jadi ekonom jadi siapa, inspirasi. Ekonom siapa gitu. Atau pakai kutipan diri sendiri juga hajar wes. Betul. Boleh ya dari siapa dulu mungkin? Closing Kami mau belajar soalnya. Iya. Kak Tasya kali ya, Kak Tasya ya. Yang muda dulu gimana? Oke, Devi. Ayo Dev. Devi banyak baca buku soalnya nih sekarang. Jurnal juga dia baca. Ngeri dia. Buku zodiak iya. Apa Dev? Mungkin kalau aku sih paling kenali. Ini sebenarnya kutipannya Peter Lynch, tapi aku tuh kan Peter Lynch. Saudaranya Simon Petrus punya cucu. Lanjut deh. Ini ya aku mau kasih tahu juga buat teman-teman. Coba cari deh di Forbes.com atau di Forbes lah. Orang-orang terkaya tuh dalam tanda kutip ya, yang mereka hidupnya luar biasa bermanfaat gitu karena hasil investasi atau karena hasil mereka mengelola keuangan dengan baik tuh karena apa gitu. Coba teman-teman ikutin cara-cara mereka aja. Sebenarnya cara-cara mereka tuh cara-cara yang sederhana gitu. Nah, salah satunya ya ini sebelum ke Peter Lynch, ke Warren Buffett dulu. Warren Buffett tuh pernah bilang salah satu bapak pasar modal di dunia. Iya, aku tahu namanya gitu. Tuh. Ya, Warren Buffett. Dia bilang kayak gini. Waktu itu ada di dalam salah satu pertemuan seorang peneliti dari Amerika Serikat bilang gini, Pak Warren, kenapa sih masyarakat di dunia itu nggak mau meniru gaya Anda dalam mengelola keuangan dan berinvestasi? Lalu beliau jawab dengan santainya, karena tidak pernah ada orang yang ingin kaya dalam waktu yang lama. Jadi adanya orang ingin kaya dalam waktu yang sangat cepat. Iya, gitu. Karena mereka semua ingin kaya dalam waktu yang sangat cepat. Itu dari Warren Buffett. Terus yang kedua ini dari Peter Lynch. Ini penting banget sebenarnya. Kenali apa yang kamu miliki dan kenali dirimu sendiri. Gitu. Jadi kalau sudah mengenal diri sendiri, oh saya orangnya seperti ini, saya pengen punya ini, saya punya tujuan investasi ini, maka ketika strike apa sih bahasanya? Udah itulah ya, susah sekali nanti teman-teman mencernanya. Iya. Yang sederhana aja deh. Iya, benar. Pokoknya ketika udah benar-benar mengenal gitu ya, kalau bahasanya Bapak Pendeta, Ibu Pendeta kan biasanya berdamai dengan diri sendiri. Betul. Itu sebenarnya udah dicekokin rohani itu sebenarnya harusnya aplikasinya tuh udah lebar banget gitu. Salah satunya ke kehidupan kita sehari-hari ya ini pengelolaan keuangan itu sih. Mungkin itu. Iya. Kalau Pak Warren bilang
orang kaya dalam waktu yang lama jarang. Kami pendeta-pendeta nih emang nggak punya tujuan kaya sih ya. Jadi ya udah ya, berdamai dengan diri sendiri ya. Tapi ini mungkin aku mau jadi panjang jadinya. Gak apa-apa, Aku mau tambahin sedikit boleh ya? Nggak apa-apa. Boleh. Kak Irma, maaf ya. Closing statement, nggak apa-apa panjang. Iya. Gak apa-apa, ngasih waktu aku untuk berpikir. Iya. Iya, baik. Nanti tolong Kak closing statementnya agak bagus sedikit biar kita dari keuangan kan agak terangkat sedikit derajatnya. Nah, jadi apa namanya? Nah kan lupa aku kan. Orang Aduh. kaya, berdamai. Orang kaya. Ayo, apa coba lagi? lagi. Ayo. Ingat deh. Ya pokoknya si Gak apa-apa. aku lupa. Gak apa-apa, take your time. Nanti bisa dipotong kok. Ini nanti dikat. Apa sih Ingat tadi aja. tuh? Oh ya, pendeta. Pendeta. Kenapa pendeta? Nah, pekerjaan pendeta itu adalah dalam tanda kutip profesi untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, profesi-profesi yang mengabdi kepada masyarakat ini memang kita nggak bisa tuntut untuk dalam tanda kutip harus kaya gitu, kaya dalam tanda kutip materi gitu kan. Pekerjaan mereka tuh sudah dalam tanda kutip kaya sekali dengan mengabdi kepada masyarakat gitu, kayak dokter, terus dosen, guru gitu. Itu mereka kaya banget gitu sama ilmu yang diwariskan kepada mahasiswa, murid, siswa-siswi, terus pendeta kepada warga jemaat gitu, maupun kalangan luas gitu. Jadi profesi harus dibedakan, mana yang profesi kayak gue nih yang cari cuan doang gitu ya, sama profesi yang emang mengabdi sama masyarakat kayak Kak Tasya sebagai aparatur sipil negara gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba Kak Tasya akan jadi Warren Buffett dalam waktu 2-3 hari, tapi Kak Tasya akan berusaha menjadi Warren Buffett dalam jangka waktu yang panjang gitu. Sama aku juga harusnya seperti itu gitu, tapi karena ya udahlah ya, pikirannya cuan mulu jadi ya berpikir gitu. Jadi teman-teman juga jangan mensalahartikan profesi itu hanya untuk halo? Ya. Oke. Hanya cuan aja gitu, hanya Betul. material aja gitu, enggak juga gitu. Semua profesi itu pasti baik tujuannya gitu. Oke. Benar, Dicatat ya, Pet, deh. Dicatat. Aku sudah cukup senang naik mobil jemaatku, masuk rumah baru jemaat yang gede. Oh, udah bahagia. Jemaat segala jenis model rumah lah ya. Aku nggak perlu capek-capek beli parfum mahal. Ada Adevi yang kirim parfum, misalnya kan gitu ya. Mereka bahas skincare, sabun. Aku bilang aku lifebuoy batangan aja udah syukur aku. Ya ampun. Oke. Thank you, Dev. Kak Tasya. Aku kayaknya nggak kasih quote ya, aku punya short term memory loss soalnya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Ya apa namanya? Kalau dari aku sih mungkin aku lebih ke kayak ya ini aja lah. Ya pesan lah ya mungkin ya. Ya boleh. Kalau kita nih kan sekarang kondisi ekonomi kita semua sama-sama nih sedang berjuang ya. Bagaimana bertahan di tengah kondisi pandemi yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Dan sekarang yang sangat terdampak terutama saudara-saudara kita yang rakyat kecil yang penghasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi sekitarnya, yang ya UMKM mereka yang kehidupannya masih pedagang informal misalnya, itu mereka sekarang ini sangat berjuang untuk boro-boro untuk bisa dapat untung dari jualannya atau dari usahanya, tapi mungkin untuk makan sehari-hari aja berat gitu ya. Itu mungkin ya mengajak semua teman-teman subscriber, reviewer, pendengar, penonton podcast Tanpa Podium ini mungkin sama-sama kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, bagaimana memberikan kontribusi sekecil-kecilnya buat mereka yang saat ini yang paling membutuhkan gitu ya. Kalau dulu himbauannya minimal kasih tip ke abang Gojek, ya kita cobalah kalau kita ada uang untuk lebih belanjalah ke UMKM gitu kan.
Belanjalah ke mereka, tetangga kita yang lagi karena pandemi ini harus nggak bisa bekerja, jadi terpaksa misalnya jualan kue dan lain sebagainya. Ya itu hal-hal kecil yang mungkin kadang buat kita nggak kerasa, tapi buat mereka tuh mungkin terasa. Jadi kalau kita sama-sama lah mau bangun ekonomi kita lagi, tapi tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan. Supaya virusnya cepat kabur. Betul. Pergi. Betul. Mungkin itu aja sih kalau dari aku sih intinya. Mantap. Ya. Keren. Makasih. Aduh, luar biasa ya. Langit. Ibu langit. Ibu langit. Di atas langit pasti ada langit. Itu dia. Aduh, luar biasa banget ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat. Kalau kami sih dapat banyak manfaat ya, bahkan pengetahuan tentang ekonomi ataupun situasi yang terkini berkaitan dengan ekonomi dan pandemi gitu ya. Jadi kita sudah mulai bisa mengukur diri kita di mana dan kemudian apa yang mesti kita lakukan ke depan supaya kita tetap bisa berjuang sama-sama dan kita bisa keluar dari pandemi ini juga dalam keadaan yang selamat sukacita lah semuanya ya, sehat lahir batin semuanya ya. Jadi amin. Untuk Tasya dengan Devi, aduh thank you banget sudah sharing dengan kami podcast tanpa podium. Podcast tanpa podium merasa terhormat atas kehadiran Tasya dan juga Devi yang sudah membagikan begitu banyak pengetahuan yang luar biasa terkait ekonomi ya, yang saat ini mungkin orang perlu. Tapi aku di sini nggak bisa ngasih tebak-tebakan. Kalau biasanya aku suka ngasih tebak-tebakan. Apa bedanya teman sama kawan? Kalau Teman saya ini ya. Apa bedanya teman sama kawan? Menarik ini. Teman-teman ada yang tahu nggak tuh ya? Kalau di sini agak nggak laku nanti jadinya, jawabannya agak nggak kurang masuk akal. Kenapa? Kalau teman kenalan doang, kalau kawan bisa pinjam uang. Duit. Kalau di luar podcast tanpa podium aku bisa bilang kalau kawan bisa kawin, kalau teman nggak mungkin temin. Kalau di sini teman temin. Tapi di sini teman temin. Betul ya. Lucu. Ya. Terima kasih ya sudah menyadarkan bahwa podcast ini berguna juga ya. Ada informasi soal teman-teman soalnya. Jadi tebakan itu tidak berlaku. Iya. Aduh. Hai Miguel. Halo. Hai Miguel. Halo semuanya. Belum pada tidur ya Bu? Anak-anak. Ya ampun, udah setengah 11 loh ya di sana. Iya, ini aduh. Iya. Besok libur. Besok libur. Ya, nanti ini aja. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya saksikan episode terbaru podcast tanpa podium setiap Rabu malam di Spotify. Episode terbaru untuk sudah bisa disaksikan dalam tayangan di channel YouTube kami podcast tanpa podium di setiap hari Sabtu malam. Ya. Untuk Dan informasi lebih jelas cek aja Instagram kami podcast tanpa podium. Di situ ada link kok untuk dengar Spotify dan lihat YouTube-nya kalau nggak tahu caranya gimana ya. Sudah dipermudah begitu loh teman-teman. Langsung aja langsung. Aduh. Sekali lagi thank you ya Devi, thank you Tasya untuk sharing yang luar biasa. Sampai jumpa. Ya teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast tanpa podium. Semoga semuanya happy karena bahagia nggak butuh panggung. Sampai jumpa. Saya Irma pamit. Devi pamit. Kata siapa? Ya. Sampai jumpa. God bless you. Bye.